Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiga Lelaki. Di season kali ini saya ngobrol dengan Pak Rusman. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Jadi ngurusin mulai dari Perkades sampai anggaran desa nih. Pengalaman beliau dari mulai jadi lurah, camat, kepala BPBD. Kita akan kupas di sini tentang pengalaman hidup beliau. Termasuk beliau sukses mengantarkan istrinya menjadi anggota DPRD ke Timur. Pak Rusman, Pak dulu lurah di mana Pak? Siap. Jadi begini Dindo, saya waktu masih Oku Indo, kebenaran dipercaya menjadi Lurah Dusun Martapura dari 2003. 2003 Lurah Dusun Martapura, sampai dengan waktu itu saya ketua pencari dana pelantikan pemekaran Kabupaten Oku Timur. Tokoh sejarah ketiga. Ya, ketua pencari dana. Jadi kemarin saya ketuanya, anggatannya Ruslan Kapitan, Bukhari, sudah itu juga Pak Camatnya dan Lizal Effendi. Jadi waktu itu lurah 2003 kok, kemudian karir langsung jadi camat. Lurah pindah dulu Lurah Pasar. Jadi waktu pemilihan bupati wakil bupati pertama kali, kebenaran Bapak Herman Deru dan Bapak Khalid Penglardi sebagai pemenangnya. Nah kami waktu itu 2000 sampai 2015 dipindahkan menjadi Lurah Pasar Martapura. Nah Lurah Pasar Martapura itu satu contoh saya untuk pembangunan, maka saya korbankan dulu membongkar kantor Lurah Pasar Martapura. Dulu di mana kantor lurah itu? Di pasar, di tengah-tengah terminal. Di tengah-tengah terminal Iya. waktu itu. Jadi waktu itu ceritanya, waktu itu kan terminal itu masyarakat itu dulu tidak mau dibongkar, ributlah dengan dinas pasarnya ini. Saya menengahi. Begitu kita tengahin, kita kasih penjelasan bahwa memang ini sudah habis kontraknya mereka. Mereka silakan mencari tempat sewa di Kota Baru, sepanjang Kering Kemalam. Mereka tidak percaya pertamanya. Bagaimana? Ada yang nakal Rusman, bagaimana Pak Lurah kalau kami pindah? Itu kan jalan belum tembus. Jalan belum tembus itu katanya. Apa nak makan kami kalau kami dibongkar? Kalau kita bilang bahwa yang memberi makan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau waktu itu mau emosional. Kataku kalau kamu emosional dengan pemerintah, kamu membunuh orang, kamu masuk penjara, siapa yang akan ngasih makan istri? Begitu sebaliknya, kalau kamu yang dibunuh, siapa yang akan ngasih makan istri? Ini sudah aturan, kita akan memajukan Kabupaten Oku Timur. Kebenaran Kabupaten Oku Timur ini dilihat dari Kota Martapura. Akan dibangun, nanti akan dibangun taman, akan dibangun tugu, kata saya. Maka nanti besok akan saya bongkar kantor lurah untuk pertama kali. Saya langsung bongkar kantor lurah. Begitu lihat mereka bongkar kantor lurah kita, mereka mau cari tempat sewa-sewa untuk loket-loket PLS, loket waktu itu dari situ. Nah begitu saya bongkar itu, peresmian jalan lingkar langsung jadi. 2006 itu kalau nggak salah langsung diresmikan oleh Bapak Herman Deru. 2006. Iya 2006 kalau nggak salah. Seingat saya 2006 di Simpang 4 itu 2006. Iya Simpang 4 itu 2006. Begitu itu diresmikan lambat laun saya membongkar itu, memajukan itu, mereka loket-loket itu mendapatkan loket baru. Sampai saat ini kalau ketemu mereka mengucapkan terima kasih sama saya. Kalau dulu katanya nggak disarankan, mungkin kami nggak seperti ini. Jadi malah mereka kalau mau ke Jakarta bilang naik bis kita. Semua loket itu kemarin. Dan selanjutnya dari situlah saya 2007 dipercaya oleh Bapak Bupati menjadi camat pertama kali di Muka Bangsa Raja. Jadi di pertama kali di camat itu juga baru mekar di Bangsa Raja. Baru mekar. Jadi sejarahnya waktu itu dilantik di Balai Desa Marga oleh Bapak Bupati Herman Deru. Kebenaran waktu disempat dengan dilantiknya kepala desa di Muncak Kapau juga. Ingat saya 14 Agustus tahun 2017. 14 Agustus tahun 2007. Nah, di situ saya menjabat lebih kurang 1 tahun 2 bulan. Waktu itu saya membuat kantor, membuat jalan lingkar, membuat halaman,
mau buat rumah dinas, jadi saya bongkar semua. Waktu itu tanahnya itu kebenaran belinya murah juga ya. Jadi mereka juga melalui Kapok Tapem waktu itu Pak Darizal kalau nggak salah, itu dibongkar begitu. Nggak lama sudah 17 Agustus saya dipindahkan di Boy Madang. Sudah Bapak bangun, pindah dipercaya lagi oleh Pak Bupati kita di Kecamatan Boy Madang. Alhamdulillah, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kemanderu telah mempercayakan kepada kami. Waktu itu lebih kurang 5 tahun saya menjadi camat di Boy Madang. Memang Boy Madang itu tempatnya orang-orang sukses katanya. Amin, alhamdulillah. Mantan camat Boy Madang, Pak Bupati kita. Amin. Setelah jadi camat Boy Madang, saya dipercayakan oleh Pak Bupati untuk menduduki sekretaris. Waktu itu sekretaris Badan Aset Daerah BAKD. Masuk aset. Jadi lebih kurang hampir 1 tahun. Dan waktu itulah saya di sekretaris saya menunaikan ibadah haji 2013. Di 2013 saya menunaikan ibadah haji. Nah, tidak selang dari 1 tahun saya menjabat di situ, lebih kurang saya dipercaya lagi menjadi camat Bunga Maya. Sampai dengan 2015. Kemudian 2015. Nah, saya waktu itu 2015 dipercaya menjadi kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, waktu di BPBD itu Pak, program yang memang spesial yang Bapak lakukan apa tuh Pak? Itu program BPBD spesial itu saya mendapatkan dana hibah tiap hari. Dana hibah karena sering banjir di Madang Suku 1 itu, kan waktu itu di pasca banjir juga saya ajukan, sebenarnya waktu itu mendapatkan dana hibah. Sudah itu saya membentuk TRC, tingkat kecamatan dan tingkat desa, tim reaksi cepat. Yang dulu sebelumnya belum ada. Zaman kita membentuk tim reaksi cepat dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa. Tidak lain tidak bukan, tim reaksi cepat itu untuk kalau ada bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir atau kebakaran rumah penduduk, mereka langsung cepat tanggap. Atau ada orang hanyut di sungai. Nah, mereka tim itulah reaksi cepat yang akan menghubungi polsek setempat, kepala desa setempat, camat setempat, dan langsung ke BPBD. TRC itu relawan bentuknya atau bentuk relawan. TRC itu dulu ada honor, kami ini kan honor itu. Jadi memang sekedar honor ya, paling kita kasih 100.000 per bulan waktu itu. Anggaran kita tidak memadai, tapi tetap di ini diusulkan bahkan itu TRC. Tetap ada perhatian mereka ya. Karena ini misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan karena itu. Itulah waktu di TRC itu alhamdulillah ya tercover. Kalau banjir kita kasihkan bantuan kan. Banyak juga bantuan dari rekan dinas memberikan bantuan itu, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dengan yang penerima manfaatnya. Nah Pak, setelah dari BPBD sekarang di PMD. Sekarang dari BPBD saya dipercayakan menjadi Kepala Dinas PMD di bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang 12 Februari. Bulan Februari tahun 2018 sampai dengan sekarang ini. Pak, sekarang kita bicara PMD ini. PMD ini kan sekarang tugasnya tambah banyak ini. Satu adalah Pilkades. Pilkades serentak. Ini sudah menjadi beban PMD. Kalau dulu ditampung, sekarang jadi beban PMD. Nah, ini kan ada rencana mundur nih, dimundurkan atau dimundurkan akhirnya diserentakkan bulan Januari. Bagaimana itu Pak pelaksanaan Pilkades ini? Jadi begini, Dinda Anwar ya. Jadi sebenarnya Pilkades ini dilaksanakan serentak ini pada tahun 2020. Kita belum dikasih surat dari Menteri Dalam Negeri, kita sudah mundur duluan di 2021. Jadi kita sudah mundur walaupun suratnya baru kita terima, tapi kebijakan Pak Bupati kita harus mundur di 2021 dikarenakan pertama ada pilkada serentak. Nah, kedua kebenaran saat ini kita dilanda oleh pandemi ini, COVID-19 ini kan. Nah itu, jadi kita tetap di bulan Januari. Regulasinya Pak, aturannya sudah ada disusun kita. Nah ini kemarin itu rapat tingkat kabupaten, panitia tingkat kabupaten. Jadi mungkin hari Selasa nanti kita akan undang seluruh camat dan kasih pemerintahan untuk mensosialisasikan pilkada serentak. Jadi nanti camat baru mensosialisasikan dengan desa-desa. Bentuk mundur itu adalah peraturan bupati atau himbauan atau gimana? Mundur kemarin sebelum ada surat, kita sudah mundur dikarenakan pertama kita ada pilkada serentak, tentu menggunakan anggaran yang besar kan. Pilkades ini juga menggunakan juga dana, karena panitia dari tingkat kabupaten ke tingkat kecamatan bahkan tingkat desa itu ada honornya dari APBD. Berapa rencana Pilkades besok? Pilkades besok sampai saat ini yang memang sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan peraturan bupati yang ada itu
193 desa. 100, hampir 200. Hampir 200. Jadi 193 desa yang tersebar di 20. Posisinya sekarang yang sudah habis masa jabatan berapa banyak, Pak? Yang sudah habis masa jabatan sampai dengan saat ini masuk terus ini, sampai dengan saat ini sudah 100 lebih. Jadi sudah 100 lebih kurang 120-an. Yang ini terus ada yang bulan 9 ini, ada yang bulan 10 sampai bulan 11 sampai dengan bulan 12. Pak, ini kan kalau mundur kan efeknya besar nih, karena ada PJS yang ngisi itu. Akhirnya PNS yang ada di kecamatan habis Pak untuk ngisi ini KADES itu. PJS KADES itu. Gimana solusinya? Jadi kita kebetulan kalau memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014 atau 43 itu apabila habis jabatannya maka Bupati Wali Kota menunjuk PNS ASN, salah satu ASN menjadi PJS dengan kriteria yang berpengalaman, ada pengalaman di bidang pemerintahan. Cagotin loh, bidang pemerintahan, pengalaman. Tapi itu kalau di kecamatan yang berpengalaman di bidang pemerintahan itu sangat sedikit di kecamatan karena kita kan terbatas nih. Kasih merangkap itu sudah itu serta karena kalau misalnya seperti kecamatan Belitong itu kan 24 desa misalnya. PJS habis banyak pegawai, otomatis diambilkanlah dari Satpol PP, dari dinas-dinas, dari dinas-dinas yang lain gitu. Yang memang nantinya yang kita layak yang dikoordinasikan dengan camat setempat. Namun tetap itu adalah kewenangan Pak Bupati yang menunjuk. Pak, ini dengan adanya PJ KADES ini akhirnya ada beberapa ASN yang tertarik untuk maju dalam Pilkades itu. Itu kalau ASN maju dalam Pilkades itu aturannya gimana sebenarnya, Pak? Kalau ASN, kalau dia PJS ya, kalau dia PJS, tahu-tahu dia ingin maju. Dia kalau dia sudah tahu dia PJS ingin maju, kalau dia tidak mau mengundurkan diri, nanti kita ganti kalau dia. Atau nantinya dia izinkan itu ada izin dari Pak Bupati yang berwenang. Nah, tapi kalau sebaiknya kalau dia mau mencalonkan diri, sudah tahu bahwa pengabdiannya bagus kepada masyarakat, dia yakin akan menang, silahkan urus cutinya, izin dari pimpinan. Tapi kalau memang biar netral di desa itu, jangan sampai dia PJS dia mau nyalon. Kita tunjuk orang lain lah, biar tidak ada kecemburuan sosial dengan calon-calon yang kemarin. Calon-calonnya dia PJS tetap kita ganti. Itu yang kita harapkan kepada PJS PNS yang akan maju. Kalau untuk kami dengar seperti itu, tetap kami ganti kalau memang dia A1. Nanti dia sulit waktu izin. Kalau nanti dia tetap ngotot mau itu, ya izinnya nanti tidak ditunda, sehingga waktu mendaftar dia tidak mendapatkan izin, dia tidak menjadi mencalonkan. Seberapa besar Pak nikmatnya jadi KADES itu Pak sebenarnya? Kalau dari PNS PLD sendiri. Tinggal banyak orang yang pengen jadi KADES gitu. Gini Pak Anwar ya, sebenarnya itu tergantung ya. Saya juga pernah jadi lurah. Mungkin dia prestasinya yang jelas dirasakannya pengabdiannya pada masyarakat. Pertama pengabdian pada masyarakat, akrab dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat. Sudah itu mungkin dirasakan investasinya kalau makan mungkin ya duluan. Kalau kondangan sambutan, status. Nah kalau yang lain-lain segala macam memang mungkin pengolahan dana desa. Pengolahan dana desa kan itu kan transparan tuh. Ya, sekarang. Ada musyawarahnya, mutus musyawarah desa yang dihadiri oleh Babinsa, 3 pilar, Babinsa, Babin Kamtibmas dan kepala desa, ketua BPD dan anggota tokoh-tokoh masyarakat kan membuat itu. Jadi mungkin mereka ingin lagi membangun lebih, mengabdi lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya SEM skupnya di kantor, mungkin kalau di masyarakat dia bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat yang di desa setempat. Karena kan status lurah, kalau lurah kan PNS, kalau KADES kan beda memang. Pak, ini kita bicara tentang dana desa nih. Kalau yang setahun sekarang ini ada dana desa, ada apa? Kopi itu ya, di bantuan BLT ADD itu. Pak, sekarang seberapa besar transparansi penggunaan dana desa sendiri? Ini kalau sekarang ini kalau rata-rata transparan semua ya. Jadi di desa itu apalagi sekarang ini sedang pandemi Covid ini untuk BLTDD. Sedangkan untuk BLTDD itu sendiri kan di luar daripada bantuan dari dinas sosial seperti bantuan PKH, penerima keluarga harapan, BNPT dan BST, bantuan langsung tunai kan. Nah, jadi di luar 3 ini yang tidak tercover di desa itu baru larinya ke BLTDD sesuai dengan hasil musyawarah desa yang ditetapkan dengan musyawarah desa. Jadi kalau seandainya salah satu desa A tersebut ya sudah mendapatkan BNPT, PKH dan sembako atau BST dari dinas sosial, maka di luar daripada itu misalnya masih ada 60 kakak yang layak menerima, maka dimasukkanlah di BLTDD. Namun tetap disaring oleh tim tadi, pendataan dari desa. Dari desa yang disahkan nanti oleh
rapat yang ada di Babinsa, Babinsa masyarakat. Ini pas cocok sudah. Jadi nggak bisa nambah lagi kalau sudah pas. Karena kalau banyak Pak yang keluar kan tahun ini. Tahun ini kalau kita dari kita ini lebih kurang hampir mencapai 11.000 ya kakak. 11.000 kakak yang dapat iya mendapat bantuan itu lebih kurang itu ya 10.000 lebih 10.000 kakak itu di luar itu. Tapi kalau misalnya ya kalau sekarang ini kan misal putus PHK semua putus semua tapi nggak ada surat PHK-nya ya nggak bisa. Itu Pak, kalau untuk penggunaan dana desa sendiri di desa sudah berjalan dengan baik Pak Salim ya? Sudah sesuai dengan nawacita Pak Presiden kita ya. Jadi jalan-jalan rata-rata sudah 90% itu sudah bagus, 80% 80-90% sudah bagus semua. Jadi sekarang ini tinggal nanti kalau sudah habis itu kita mau meningkatkan perekonomian melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nanti arahnya ke sana, arahnya ke BUMDes. Sekarang di Oku Timur sudah ada berapa BUMDes nih? Kalau BUMDes itu di Oku Timur sudah berjumlah setiap desa ada 305 ada semua BUMDes mereka yang namun masalah berjalan yang ininya ada tahapan-tahapan, ada 80 yang seperti ini yang sudah maju sekian puluh gitu. Pak, dulu dana desa itu lebih cenderung digunakan untuk hal-hal yang lain, akhirnya terjadi banyak penyimpangan. Kalau sekarang di zaman Bapak terutama saya lihat hampir seluruhnya dibangunkan ke jalan semua. Memang ada program khusus memang untuk dana desa dibangunkan untuk jalan desa. Ini Pak, jadi kita ini Pak Anwar ya, kan waktu musyawarah panggil camat itu sesuai dengan kebutuhan desa itu. Karena kita ini memang luas jalannya memang banyak di Oku Timur ini, di desa-desa tembus ini. Jalan ini kan, jalan inilah untuk akses untuk para pertanian, meningkatkan pertanian untuk menjual hasil taninya itu kan perlu jalan ini. Jadi mereka menyelesaikan jalan-jalan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat. Kita hanya memberikan masukan seperti itu. Pemberdayaan tetap ada. Kegiatan-kegiatan ini paralel tetap ada, kegiatan ini sesuai dengan tetap ada, di bidang kesehatan harus tetap ada, di bidang pendidikan yang ada. Nah jadi sesuai dengan kebutuhan, ada yang jalan, ada yang gedung serbaguna, ada yang PAUD, tapi lebih banyak infrastruktur jalan. Ya infrastruktur jalan karena itu, tapi saat ini kan nggak banyak lagi, sudah dari 2015 sampai dengan sekarang, jadi sudah masuki 5 tahun dana desa. Jadi sudah mulai tertib. Ya sudah. Penyimpangan juga sudah mulai berkurang sekarang. Ya berkurang. Sama tinggal lagi, beliau juga di pemilu kemarin sempat mengantarkan istrinya menjadi anggota dewan dari fraksi PKS. Pak, kenapa punya tujuan menjadikan istri itu anggota legislatif itu? Jadi ceritanya gini, jadi ngobrol-ngobrol, ada teman kita juga di PKS itu kan, namanya Pak Baharudin. Ada menawar, banyak juga kawan menawarkan udah dari mau menunggu kuota daripada kaum wanita ya 30% kaum wanita. Jadi ditawarlah, saya tertarik dengan PKS, tawarkan sama istri, kebenaran kata istri mau katanya, tapi mau jangan coba-coba kata, kalau memang mau benar-benar mau ya harus mau gitu, mau dia. Saya prinsip kalau memang benar ini jodohnya nasib yang kata tadi kan ya, dia memang mau mengabdi untuk mewakili kaum perempuan, kenapa tidak? Daftarlah. Begitu mendaftar ya, karena kita dulu kan pernah lurah masih dalam Indo ya, jadi pernah lurah di Sumatera Utara kan sudah banyak kenal di kota. Ada juga lurah Pasar Martapura. Seperti saya dulu juga lurah itu, dia ngomong ada yang urusan tuh mau ngasih apa enggak? Saya tolak gitu. Jadi banyak begitu muncul stiker itu banyak yang datang mereka ke rumah. Ini siapa ini Pak? Terus mau siapa? Masih manggilnya Pak Lurah, Pak Camat. Siapa ini? Ini istri. Sebenarnya calon kalau memang kamu mau dukung. Ya siap. Nah alhamdulillah dalam kemarin itu ya doa, usaha, ikhtiar, tawakal ya. Nah dipercayalah istri untuk duduk sebagai anggota DPR. Sebelumnya kerja di? Ini membantu ibu rumah tangga lah, membantu PKK, dia kegiatan di PKK dekat dengan ibu bupati di Pokja 3. Pesan Pak Rusman sendiri pada istri ketika dia sudah duduk di anggota DPR apa nih Pak? Nah pesan kita tidak lain tidak bukan ya jalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya, tampunglah aspirasi masyarakat. Seperti kemarin kan itu ada aspirasinya yang tidak tersentuh sudah berapa tahun kan, kita masuk di belakang MTS itu di Sidawang itu kan, ke arah Kampung Sawah itu sudah dicor dana aspirasi, apalagi yang kampung jadi masukan seperti halnya kemarin ada penghubung jalan jembatan itu sudah dimasukkan juga di RPD ini kemarin, mungkin tahun depan. Jadi asal bisa janji-janji dulu seperti dulu, nggak perlu muluk-muluk, apa yang memang yang kira-kira pas yang akan dilaksanakan, membantu
khususnya di dapil satu ini ya, apa yang menjadi kehendak masyarakat sama-sama dengan 8 orang yang jadi ini untuk mengusulkan aspirasi masyarakat. Ya. Pak, apa Pak moto hidup Bapak bisa jadi sukses kan dari mulai lurah? Bapak itu dari 3A kan memang iya, dari 3A. dari golongan 2. Dari golongan 2 malah. Saya dari golongan 2 saya. Saya Pak Anwar, saya nggak heran kalau orang dari sarjana. Saya dari golongan 2. Saya kuliah di Kota Bumi. Di Ragam Tunas Lampung SDR Kota Bumi. Jadi penyesuaian saya juga saya sudah 3A. Penyesuaian 3A. Iya, memang sudah 3A baru penyesuaian sarjananya. Jadi 3A, terus 3B kan. Nah, itulah begitu 3B banyak tawaran mau ini. Kan dulu saya orang bisnis gitu. Ya, sekarang ngapelingkan tanah. Jadi saya akan tempat ngapelingkan tanah kan. Bisnis saya dulu. Saya dulu asalnya dari BKKBN juga. Dari BKKBN dan penyuluh KB. Penyuluh KB. Dari golongan 2. Dari penyuluh KB itu sini Dr. Spikron, Alpian Sawal, Hendrik Kepala Samsat itu, Dr. Andes Juanda sudah pensiun. Itu Apandi yang di inspektorat itu, Andi Rosidi, Yuli Atman, Pak Napi. Iya, Pak Napi ini Ibu Juwairia, Ibu Mutmainah. Itu dan apa menjadi ini Pak sebelah ya Capil ini. Capil kan? Iya, Pak Mursal ya, penyuluh KB ya. Pak apa Pak kiat sukses Bapak bisa jadi sekarang ini? Nah, ada moto hidup gitu. Moto hidup kita prinsip laksanakanlah tugas dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus. Masalah rezeki insya Allah ngalir. Sudah itu apa kata pimpinan, jangan mengeluh. Jadi setiap camat dulu saya dari orang KB, setiap camat itu nggak ada yang dekat dengan saya. Saya diperintahkan ini konsep surat saya laksanakan. Ngetik jari nih, dulu pintar loh ini Pak Anwar. Belum ada ini ngetik 11 jari. Ngetik 11 jari, coret hapus lagi tip masuk ke lagi ininya apa nama pelapisnya itu? Apa namanya? Pelapis karbon ya? Iya, karbon. Nah, karbonnya itu lagi sebelahnya itu naikkan lagi, mati ini. Jadi kalau buat surat itu lama, satu surat itu konsepnya, naikkan lagi, surat lagi, aduh, udah kita ketik lagi, baru kita fotokopi, kita naikkan ke atas. Jadi prinsipnya biarlah ini kita sungguh-sungguh hidup, moto kita asal bisa kita seperti ini. Suatu saat ada seperti camat-camat dulu ya, Pak Busri Madian, Pak Camat Busri Madian itu sama Sandi Soleh. Sandi Soleh sudah pensiun itu mantan dari camat di Pikul juga. Itu sarannya ingat. Begawi itu yang masuk jemukan. Dinda begawi yang bagus, jangan galak. Nak begawi itu ada duitnya baru begawi, ada duitnya tidak kasih duit tetap begawi. Nah, karena kita kan sudah digaji setiap bulan, saya prinsip seperti itu kan. Jadi kalau kita mau cari yang lebih, yang usaha lah. Saya dulu ngusuk batang, ngusuk genting ke Batu Raja itu. Dulu mata juga ngusuk seperti itu. Nah, alhamdulillah seiring jalan orang percaya menunjuk saya jadi lurah. Waktu itu masih Syariah Usman, bupatinya. Bupati Oku itu Syariah Usman. 2003 baru dia mencalonkan diri menang, diganti dengan Edi Yusuf. Nah itu baru pemekaran kan pas. Nah jadi dari waktu itulah kita ditunjuk camat, dipercaya oleh Pak Hermandero dan Pak Khalid Mawardi, dan sekarang ini dipercayakan oleh Pak Bupati duduk di jabatan. Karena kepercayaan itu karena dari hasil perbuatan kita. Kita berbuat, orang percaya dengan kita, Pak. Benar. Seperti itu maksudnya. Jadi prinsipnya kita tunjukkan kerjaan kita semampu kita. Biarlah pimpinan yang menilai. Apapun kata orang, misalnya ini, biarlah pimpinan yang berjalan dengan sendirinya. Gitu. Itulah yang ketulusan selama ini. Alhamdulillah ya, saya dikaruniai anak satu, cuma satu, Pak. Satu, Adam Sentosa kemarin. Lolos PNS pula tuh. Nah, alhamdulillah. Ya. Insya Allah diterima di CPNS ya, karena kemarin tes SKB-nya ya, kalau lihat itu kan lumayan nilainya kan. Dia di Perkim. Di Perkim. Dapat cucu saya, Pak Anwar satu, cewek. Kemarin ya, bisa kita. Yang diberi nama Nadifa Adli Azara. Inilah sudah dapat cucu itu nggak terhingga. Anak juga sudah kita pensiun, sudah ada yang gantikan kan. Ini berkat kita jangan tinggal sholat 5 waktu. Itu. Pertama jangan tinggal sholat 5 waktu. Yang kedua selalu ingat dengan kedua orang tua. Utamakan kedua orang tua, utamakan ibu yang melahirkan. Jadi sholat jangan tinggal Allah, tapi kita kedua dengan orang tua, ingat dengan orang tua. Kebenaran orang tua saya masih hidup semua. Dua-duanya. Memang begitu besar perhatian beliau ini sampai beliau ngantarkan makanan langsung ke orang tua kan. Tiap pagi ngantar. Orang tuanya nggak mau makan kalau bukan kiriman Pak Rusman. Tiap pagi alhamdulillah lah ya, bukan jadi giliran karena tetap saya tiap pagi tetap kita antar.
kadang melalui ojek, kalau kita nggak sempat anak, kadang istri gitu. Walaupun yang saudara-saudara lain juga ngantar, tetap. Tapi tetap orang tua nggak mau makan kalau bukan kiriman Pak Rusman. Iya, itu sama tinggal lagi kisah sosial beliau yang luar biasa. Pak, cita-cita ke depan yang mungkin Bapak belum gapai apa ya Pak? Nggak ada ini, ya alhamdulillah ya, tidak ada ini cita-cita lagi. Saya akan menunaikan ibadah haji bersama anak dan istri lagi yang kedua kali. Karena kemarin kalau nggak ada COVID 2022 ini mungkin dimundurkan di 2023. Anak mantu, anak saya lagi ada contoh ya, istri dan saya. Jadi nanti Jadi orang empat. jadi orang 4 lah. Ya cucu nggak apa-apa, nanti tinggal dulu kan. Kalau emang punya kesempatan ya di bawah juga nggak apa-apa. Ya, Kayak Pak punya jadi nggak ada perlu cita-cita. Ini sudah alhamdulillah syukur kita sudah duduk di eselon 2 jadi kepala dinas. Ini dipercayakan oleh pemimpin, Allah juga mempercayakan ke sini. Itu adanya. Tidak ngoyo-ngoyo lagi seperti ini sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah tinggal menikmati hidup lah. Sekarang ini tidak menikmati hidup. Yang kata ya sudah kita sudah pasrah. Dan Kalau kita bersyukur Pak. Bersyukur Pak. Jadi Pak Anwar kuncinya bersyukur. Jadi syukur itu ya gitu tadi. Ya sering-sering berbagi lah gitu ya. Berbagi yang membutuhkan lah ya. Kalau misalnya usah diceritakan itu berbagi sesama yang membutuhkan bantuan gitu. Kalau kita ada dapat rezeki. Ingatlah itulah syukurnya itu sholat 5 waktu, jangan tinggal. Itu kunci hidup. Karena ia karena berdua, ia karena saya ini tempat kita menyembah dan tempat minta pertolongan. Jadi dari situlah karir saya terus terang saya buka dari situlah semenjak kita tekun dengan 5 waktu, dimanapun kita tetap 5 waktu asal bisa usahakan di masjid atau di musola. Jangan di rumah, kalau rumah itu cukup sholat sunnah, ya sholat duha atau sholat tahajud ya. Tapi kalau di masjid itu kan berkahnya kan ridha Allah itu kan lain. Jadi yang saya rasakan seperti itu. Ya, seperti istri, anak-anak itu seperti itu. Anak kita yang lulus banget taat itu puasa Senin Kamis. Itu. Bukan kita ini ya, karena bukannya nantinya ria, bukan. Dan suksesnya di situ. Kita pertolongan Allah itu Pak. Enggak, pertolongan itulah kita pasrahkan. Jadi walaupun ada goncangan, ada angin-angin yang enggak sedap, ada angin apapun juga, ya kita santai, kita berjalan di rel yang sebenarnya. Ada perda, ada perbuk, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan menteri yang membidangi kita, menteri desa, menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Bekerja sesuai dengan aturan. Ya, sesuai dengan aturan. Ya. Oke, sama tinggal lagi tadi ngobrol dengan Pak Rusman yang luar biasa. Nanti saya mau juga ngobrol dengan istrinya beliau, Bu Eli. Karena saya tertarik dengan beliau juga karena ya jarang sekarang yang anggota DPR dari perempuan kan. Iya, masih sedikit sekarang di Jawa Timur masih sedikit, ada paling 4 orang malah. Masih sedikit. Jadi Dunia, Daliana, Eti, sama masih pengen ngobrol nanti dengan istri Pak Rusman ya. Terima kasih Pak Rusman. Sama-sama, terima kasih Pak Anwar sudah mau silaturahmi ke kantor kami, ke ruangan kami sederhana ini. Nggak di surga ini ada air minum. Jadi minta maaf kalau kita, karena konsep kita adalah 3 lelaki ini mencari orang-orang yang punya inspirasi, yang bisa memberikan inspirasi ke orang lain, kemudian yang punya inovasi, yang kreatif. Ya, jadi kita saran kepada yang anak-anak muda. Latar belakang saya 8 saudara dari orang tua, PNS juga, pensiunnya golongan 3, polisi pagar pelajar, sekarang polisi pamung praja, pagar pelajar, polisi pagar pelajar. Bapak saya pekerjaannya di Kecamatan Martapura sampai pensiun di Kecamatan Martapura. Itu. Jadi makanya jangan, tidak mungkin. Dulu bapaknya disuruh, sama anaknya juga pernah jadi camat. Jadi bapak saya pensiunan golongan 3, pegawai kecil. Jadi untuk yang motivasi untuk anak-anak, ponakan umumnya lah, untuk kita jangan ini, kalau memang sudah berurusan tangan kita, tetap itu milik kita. Yang penting kita berusaha, biar Allah. Berusaha, ya itu tadi. Usaha, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi kita selalu berdoa. Tapi kalau kita tidak usaha juga Pak Anwar ya, siapa yang mau datang? Iya benar. Itu. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak. Tetap setia, tetap nonton di 3 lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sudah lagi karena channel Pak. Terima kasih Pak. Iya.